Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih untuk kesediaannya untuk diwawancarai terkait tugas saya, eksplorasi penyebab masalah terkait pembelajaran dalam rangka menyelesaikan tugas PPG dalam jabatan mata pelajaran kimia oleh LPTK Universitas Negeri Makassar, Pak. Baik, bersama Dr. Andes Fatoni MPD, alhamdulillah sudah bersama saya. Tugas yang akan saya eksplorasi terdiri dari 6 poin, Pak. Siap. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Bapak bersedia untuk menjawabnya. Ada 6 poin, diantaranya rendahnya minat belajar, kemudian belum maksimalnya penerapan pembelajaran diferensiasi, kemudian penyebab kurang optimalnya hubungan komunikasi guru dan orang tua terkait siswa dan pembelajaran. Kemudian yang keempat, penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif. Kemudian yang kelima, penyebab masih rendahnya siswa untuk pembelajaran HOTS, Pak, High Order Thinking Skill. Kemudian yang terakhir terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran itu masih belum optimal, Pak. Gitu. Alhamdulillah, itu masalah yang sudah saya identifikasi di kegiatan yang pertama. Kemudian tahap selanjutnya adalah dieksplor apa sih penyebabnya gitu, Pak. Mohon kesediaannya ya, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, terkait pertanyaan pertama, Pak, terkait penyebab rendahnya minat belajar siswa. Nah, menurut Bapak, rendahnya minat pembelajaran siswa atau rendahnya minat belajar siswa itu penyebabnya apa sih, Pak? Terima kasih Ibu. Mungkin kami karena pendidik yang menjadi pendidik atau terjun di dunia pendidikan dari tahun 93, sehingga mungkin saya akan menjawab beberapa hal yang terkait dengan rendahnya minat belajar siswa. Perlu kita ketahui bahwa siswa ini adalah merupakan penerus perjuangan bagi kita ini, sehingga kita sudah seyogyanya untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus ini menjadi generasi yang cemerlang. Di antaranya adalah melalui dunia pendidikan. Nah, ketika di dunia pendidikan atau di sekolah maupun di madrasah, itu kadang-kadang kita temui banyak sekali siswa-siswa yang masih ada siswa yang, mohon maaf, minat belajarnya itu masih kurang. Nah, menurut pengamatan kami, diantaranya itu adalah yang pertama, bahwa siswa pada saat ini sudah terbiasa disajikan hal-hal yang cukup menarik, yang cukup menyenangkan, fun dan sebagainya. Sehingga ketika ketemu dengan Bapak Ibu guru di kelas, kemudian Bapak Ibu guru cara mengajarnya masih menggunakan metode-metode lama, pendekatan-pendekatan yang lama, barangkali siswa akan merasa kurang tertarik, bosan ya, Pak, ya? merasa bosan dan sebagainya. Karena tidak ada hal-hal yang menurut anak itu tantangan yang menarik, yang menyenangkan ya. Untuk itu mungkin dari sisi guru ini perlu ada masih perlunya peningkatan diklat atau berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru, terutama karena kita bagaimanapun dituntut untuk bisa memberikan materi pelajaran yang kondisinya, yang suasananya adalah fun, menyenangkan bagi anak. Nah, ketika pembelajaran telah berlaku dengan menyenangkan, kami yakin bahwa siswa itu minat belajarnya akan tinggi. Tetapi kebalikannya, ketika guru mengajarnya misalkan dengan gaya lama, kemudian menjemukan atau membosankan dan sebagainya, kami yakin siswa juga belajar kurang aktif, kurang antusias dan sebagainya. Jadi pertama adalah perlunya diklat untuk bagaimana biar guru ngajarnya itu lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua, ini juga karena terbatasnya waktu ya. Karena kita maklumi kalau yang namanya belajar di sekolah kan tergantung dengan jam, dengan waktu.
Nah, ketika guru mengajar misalkan hanya 45 menit atau 1 jam atau 90 menit atau 2 jam pelajaran, terkadang guru itu adalah kesulitan bagaimana memodifikasi bentuk pembelajaran biar siswa itu tertarik dengan metode yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi sempitnya atau kurang waktunya bagi guru untuk bisa mengeksplor biar pembelajarannya itu lebih menarik. Ini juga menjadi pertimbangan tersendiri. Kecuali tadi kurangnya pembinaan itu entah itu diklat dan sebagainya juga terbatasnya waktu. Kemudian yang ketiga ini adalah yang namanya anak sekarang kan sudah dunia modern ya, generasi Z, yang mana anak itu maunya adalah sesuatu yang real, yang nyata, yang bisa dilihat, kemudian yang menyenangkan dan sebagainya. Nah, ketika gurunya mengajar dengan metodologi lama, ceramah dan sebagainya, ini kan anak bosan kadang-kadang, bosan dan sebagainya. Makanya perlu adanya penekanan dari pihak madrasah atau pihak sekolah bahwa pemanfaatan media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan keadaan anak-anak sekarang ini. Sehingga jangan hanya memakai slide dan sebagainya. Yang slide itu sebenarnya adalah rentetan dari tulisan-tulisan atau gambar-gambar bentuk pembelajaran. Tapi berilah dia tantangan-tantangan yang bisa membawa siswa bisa mengeksplor, bisa mengeluarkan pikiran-pikirannya, pendapat-pendapatnya, sehingga anak itu menjadi tertantang dan anak itu menjadi gembira, menjadi senang dalam pembelajarannya. Barangkali 3 hal itulah yang mungkin menurut saya perlu digarisbawahi, sangat penting untuk kita benahi saat ini. Berhubungan dengan kenapa siswa sekarang ini minat belajarnya rendah. Jadi diantaranya kecuali dari siswanya yang sudah senantiasa dimanjakan dengan teknologi yang sudah canggih, tidak dibarengi dengan di kelas ketika gurunya ngajar. Itu jadi perlu adanya loncatan-loncatan dari Bapak Ibu guru atau pengelola lembaga. Itu Bu, mungkin 3. Oke, iya Pak, benar sekali Pak. Ya Pak, kemudian masalah yang kedua Pak, yang saya identifikasi itu terkait pembelajaran yang belum berdiferensiasi. Iya. Nah, menurut Bapak kendalanya apa sih? Kenapa belum berdiferensiasi gitu Pak? Iya. Menurut saya gini, Ibu, pembelajaran yang berdiferensial ya. Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang benar-benar menganakkan. Artinya dengan keanekaragaman bakat, kebiasaan, hobi daripada anak, kita kan mengikuti cara mereka ya, bagaimana pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan habit atau kesenangan mereka. Nah, saat ini di awal-awal pembelajaran yang bentuknya seperti ini kan mulai digalakan di kurikulum IKM, yaitu di kurikulum Merdeka. Iya. Nah, mohon maaf, terutama bagi kita guru-guru yang sudah senior, iya, Pak. ini kan kita sudah terbiasa ngajar yang model lama, iya, betul. Sehingga tidak kita pungkiri lah, tidak bisa kita pungkiri, kurikulumnya sudah kurikulum Merdeka, kemudian RPP-nya sudah menuju ke kurikulum Merdeka, ke kurikulum 2013 dan sebagainya, tetapi kebiasaan kita ngajar masih pakai pola lama. Sehingga di sini perlu ada perubahan mindset daripada Bapak Ibu guru tentang bagaimana mengemas tentang bagaimana memodifikasi biar pembelajaran itu benar-benar mengorangkan siswa-siswa kita. Bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang mohon maaf dengan hobi misalkan menulis, hobi menyanyi dan sebagainya. Ini perlu pengayaan-pengayaan dari seorang guru sehingga guru benar-benar mengenal siswa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah ketika guru mengenal siswa dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk hobi-hobi dan bakat-bakatnya, insya Allah siswa akan lebih tertarik lagi untuk belajar. Sehingga pembelajaran model ini insya Allah akan sukses. Mungkin garis besarnya itu. Iya, benar, Pak. Diferensiasi. Jadi mungkin selama ini karena belum berdiferensiasi, belum istilahnya menganakan, jadinya ya udah ritmenya sama semuanya ya, iya, Pak ya. Betul, belum dipetakan ini loh anak yang suka
lebih suka menulis, ini loh anak yang lebih suka menggambar. Betul. Gitu ya, belum dipetakan. Baik Pak. Iya. Kemudian selanjutnya Pak, Siap. mohon maaf masih ada 4 pertanyaan lagi Pak. Siap. Iya, untuk yang ini terkait optimalisasi hubungan komunikasi guru dan orang tua terkait pembelajaran Pak. Iya. Yang menurut analisa Bapak sebagai pengawas, kira-kira hubungan yang kurang optimal ini kenapa ya Pak? Iya. Iya. Kami sekali lagi telah memang karena pemerhati pendidikan dari dulu ya, sehingga tentang hubungan yang harmonis antara orang tua melalui wadahnya komite, kemudian sekolah, kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Ini memang perlu adanya harmonisasi, karena tanggung jawab pendidikan ini adalah bukan semata-mata sekolah, tetapi adalah tanggung jawab pertama adalah pendidikan keluarga, yaitu ketika anak-anak itu adalah sebelum masuk ke sekolah. Nah, kadang-kadang kita memanai, terutama dari orang tua itu, setelah anak itu sekolah, sudah tanggung jawab sepenuhnya dari pihak sekolah. Sehingga kadang-kadang orang tua kurang peduli terhadap keberadaan lembaga, baik itu sekolah atau madrasah, bagaimana nggak pernah ngontrol, bagaimana perkembangan anak-anaknya ketika belajar di sekolah dan sebagainya. Sehingga terlalu percayanya dengan sekolah, sehingga itu mengakibatkan bahwa salah satu penyebab sehingga kadang-kadang orang tua keterkaitan hubungannya dengan sekolah adalah kurang. Sehingga perlu dibangun satu yang saling bersinergi antara komite atau perwakilan dari orang tua wali murid maupun lembaga pendidikan atau sekolah, terutama dari awal tahun pembelajaran. Komite harus sudah digandeng, yang mewakili orang tua harus digandeng, memikirkan bagaimana biar anak-anak kita, anak-anak bapak ibu semuanya, orang tua ini adalah bisa belajar dengan maksimal. Mungkin mulai kita ajak ngobrol perihal program-program sekolah, mulai kita ajak ngobrol perihal mimpi-mimpi sekolah, juga kita ajak ngobrol orang tua, sehingga orang tua paham benar, oh sekolah anak-anak saya ketika sekolah di lembaga ini akan dibawa kemana, itu Pak. Nah, ketika ada keterkaitan perasaan antara wali murid dengan atau komite dengan sekolah, insya Allah ini kepala sekolah kemudian guru sebagai lembaga pendidikan dengan orang tua wali murid, ini hubungannya akan harmonis. Karena ada kebersamaan, saling mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga, oleh anak. Kemudian orang tua juga akan nyaman karena tahu yakin persis kalau anaknya akan dibawa kemana. Programnya jelas. Jadi dari awal wali murid harus diajak ngobrol perihal bagaimana pendidikan atau pembelajaran atau hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan keterampilan siswa di madrasah ini. Kami yakin ada keharmonisan seperti itu, insya Allah orang tua akan lebih bertanggung jawab. Terutama mohon maaf, ini kan kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler, yang kadang-kadang lebih menyenangkan anak dan sebagainya, dan itu sebagai pendukung untuk materi-materi yang intrakurikuler, sehingga ini perlu sekali. Makanya perlu dibangun yang harmonis hubungan antara pihak sekolah dengan orang tua. Bayangkan itu. Iya, betul Pak, sepakat Pak. Karena kadang-kadang ada orang tua yang sepenuhnya ya udah saya menitipkan anak, pokoknya mau dibawa kemana monggo, tapi ketika ditawarkan program nggak pro istilahnya gitu ya Pak. Iya, ada beberapa orang lain. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh kamu minum dulu Pak? Belum kering, nanti kalau udah kering. Ini saya udah disiapin kue dan sebagainya lagi malah. Tenang aja Bu. Siap Pak. Iya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, terkait optimalisasi model pembelajaran yang inovatif Pak. Iya. Bapak melihat dari sisi pengawas, kebetulan kemarin juga Bapak sudah supervisi kelas. Langsung melihat bagaimana langsung melihat guru-guru di MAN 5. Menurut Bapak itu sudah optimal atau belum sih Pak di MAN 5 Pak? Iya. Ini saya harus berkata jujur ya. Iya, harus jujur Pak, biar kami refleksi dan evaluasi. Iya. Kalau boleh saya berpendapat, ini bisa dibagi dua ya. Oh iya. Tadi dibagi dua. Yang pertama kelompok guru-guru yang mohon maaf yang sudah senior ya. Mereka sudah merasa nyaman
dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu metodologinya, kemudian media pembelajarannya yang biasa dilakukan ketika kayak metode-metode yang sudah agak klasik. Tetapi kemudian kalau kita lihat di guru-guru yang masih junior, yang masih baru-baru, masih muda-muda dan sebagainya, mereka lebih gampang untuk mengekspresikan tentang model pembelajaran, sehingga di situ nampak sekali bahwa memang di sini perlu ada perhatian lebih ya, barangkali menurut saya, terutama lembaga pendidikan untuk bapak ibu guru yang sudah senior ini, karena mereka zona nyaman yang ada di mereka harus kita dobrak. Sehingga saya yakin kalau ada usaha seperti itu, insya Allah guru-guru yang merasa sudah senior, biasa mengajar dengan ceramah, kemudian mengajar berfokus dari guru saja, kemudian siswa pasif dan sebagainya, gurunya yang aktif dan sebagainya, itu harus dirubah. Dan itu memang tidak mudah, membutuhkan waktu yang cukup lama, dan disinilah ada perlunya peran daripada kalau di kami itu ada pusdiklat atau baidiklat. Sehingga sekali lagi memang guru itu perlu mendapatkan energi baru, informasi baru, sebagai yang diharapkan adalah mereka bisa menyesuaikan, bisa mengupdate pengetahuan mereka tentang bagaimana mengajar yang sekarang ini. Iya. Itu untuk yang senior. Ini mohon maaf perlu saya buka karena memang nampak jelas itu. Iya, nggak apa-apa Pak. Tentang pemanfaatan media, ya, penggunaan media, metodologi mengajar dan sebagainya. Mereka kesannya adalah masih punya power yang lebih dibandingkan siswa. Nah, yang kita tuntut, yang kita harapkan ini kan bahwa pendidikan sekarang ini justru yang namanya guru hanya memfasilitasi sebagai fasilitator. Iya. Jadi anak kita nggak usah mendikte guru, mendikte anak-anak. Mari saya perhatikan ada guru yang coba baca ini buku ini dan sebagainya. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita mencoba cari anak-anak, cari kan udah explore kan, dia aktif itu buat cari dan sebagainya. Kan di situ ada HP dan sebagainya. Manfaatkan media itu untuk pengembangan bagaimana media pembelajaran biar lebih inovatif dan sebagainya. Jadi bisa dibedakan dua, Bu. Makanya mungkin ini tugas bagi kepala sekolah. Karena lu mau pensiun. Bahwa guru-guru yang lama ini zona nyaman, guru ngajar yang model lama ini harus dirubah. Mindset mereka harus dirubah. Sehingga benar-benar bisa menyesuaikan dengan IKN. Tuntutan mengupdate inovasi metodologi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar dan sebagainya. Sumber belajar sekarang kan banyak banget tuh. Sambil tiduran di rumah malam jam 12 kita nyari bisa. Tidak harus buka-buka buku dan sebagainya. Jadi coba buku ini dibaca di rumah, besok kemudian harus saya tanya-tanya dan sebagainya. Iya. Yang bagus coba cari. Kalau coba cari dia tanggung jawab. Saya harus mencari ini, berarti saya harus benar-benar membaca dulu dan sebagainya, mempersiapkan dulu sebelum PDM itu atau proses belajar mengajar dimulai dan sebagainya. Mungkin sekedar informasi secara umum. Sehingga kalau guru yang muda saya perhatikan sudah lebih cepat mengupdate, lebih cepat menyesuaikan dengan IKN, metodologi pembelajaran yang biasa digunakan di IKN. Ini itu, Bu. Siap Pak, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak terkait masih rendahnya pembelajaran HOTS Pak. Iya. High order thinking skill gitu ya, berpikir kritis, kemudian kreatif. Nah, kemarin setelah supervisi, kira-kira dalam pembelajaran sudah mencerminkan HOTS belum sih Pak? Yang dari hasil Bapak supervisi di kelas? Saya harus jujur ya, harus jujur sekali lagi harus jujur. Karena dalam rangka perbaikan. Iya benar-benar perbaikan sebagai ibu, sebagai guru yang muda yang harusnya nanti bisa melanjutkan bisa meneruskan keinginan-keinginan yang benar-benar itu adalah menyesuaikan, selalu diupdate dan sebagainya. Tentang pembelajaran HOTS kemarin sudah mulai mengarah ke sana. Bapak Ibu guru sudah mulai mengarah ke sana. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu memang perlu ditingkatkan. Karena seperti karena tadi dengan latar belakang atau background Bapak Ibu guru yang pertama tadi
mereka sudah merasa nyaman, zona nyaman dengan metodologi yang lama yang sudah biasa dia praktekkan. Satu sisi dia produk baru, dia sudah bisa lebih cepat mengeksplor ya, lebih cepat menyesuaikan, mengupdate metodologi, sumber belajar dan sebagainya. Itu ada perbedaan seperti itu, sehingga kayak juga bisa sedikit dibilangkan. Tapi secara umum bahwa HOTS untuk pembelajaran sudah mulai dilaksanakan. Dan di sini perlu ada mungkin pendampingan tambahan lagi biar mereka benar-benar pembelajaran dengan HOT ini benar-benar bisa dilaksanakan. Di situ sudah mulai diarahkan anak berpikir kritis ya. Kemudian sudah diarahkan kemarin saya lihat di pelajaran haji Pak Ustadz Nasrul sudah ada suatu menggiring anak untuk bukan membuat opini tapi semacam bagaimana anak itu mengungkapkan pendapatnya, unek-uneknya perihal ibadah haji berhubungan dengan tawaf. Mereka disuruh mengeksplor, kemudian sesuai dengan kemampuan anak menyikapi tentang itu. Itu kan memberi kesempatan kepada anak untuk bagaimana dia melatih berpikir kritis, kemudian bagaimana menganalisa dan sebagainya sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi intinya untuk guru-guru baik yang guru yang senior maupun junior dua-duanya sudah melaksanakan itu. Cuma mungkin untuk yang senior pendampingannya lebih banyak lagi. Intinya kita harus banyak belajar dan belajar. Betul Pak. Meskipun sudah jadi guru ya Pak. Iya, jadi guru bukan berarti kita stop belajar. Tapi malah harus belajar dan belajar. Betul. Gitu ya Pak. Baik Pak. Kemudian yang terakhir Pak. Iya, yang terakhir alhamdulillah ya. Nah, terakhir terkait belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Ya. Lagi-lagi teknologi dan informasi dan komunikasi. Ya, ini suatu perkataan, suatu kalimat yang mudah sekali kita ucapkan, tapi ketika direalisasikan ternyata tidak semudah kita mengucapkan. Betul. Nah, karena pemanfaatan TI atau teknologi informasi ini memang perlu pembiasaan pada latihan. Di sini saya perhatikan dari beberapa kelas yang kemarin saya masuk, itu pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai dilakukan, termasuk dalam hal media pembelajaran, kemudian sumber belajar kemarin sudah mulai dilakukan, sehingga anak kan biasa membawa HP, dipersilakan anak mengambil HP-nya, tapi tidak semua. Ketika ada diskusi kelompok itu, kerja kelompok, setiap kelompok satu HP untuk sebagai sarana buat mencari informasi perihal materi yang diajarkan tadi. Secara dibatasi waktu, kemudian ini, dan saya lihat anak-anak fun untuk belajarnya, dengan teknologi informasi itu, memanfaatkan IT-nya di situ. Kemudian tentang keluasan pengetahuan mereka juga anak-anak saya lihat ada berbeda-beda mereka, tapi bukan berarti berbeda-beda pada titik yang berbeda, tapi menjurus pada titik yang sama. Si A mengatakan pendapat ini karena berdasarkan tokoh ini, si B mengatakan begini karena berdasarkan tokoh ini dan sebagainya, sehingga mereka ada semacam argumen dan sebagainya, tapi semuanya adalah mengacu pada satu titik. Ini yang kemarin saya rasakan ketika di supervisi kelas. Artinya bahwa teknologi informasi sudah Bapak Guru lakukan. Cuma ya perlu kalau kita suruh menyarankan ya perlu dimaksimalkan tentang TI itu, teknologi informasi terutama dan komunikasi ya untuk pembelajaran ini. Karena sekarang tidak bisa ditutupi diri kalau itu adalah hal pokok tentang berlangsungan pembelajaran. Jadi kemarin pun untuk guru yang senior, senior dan guru junior nggak ada bedanya ya Pak ya? Jadi, maksudnya kecepatan aja. Tinggal kecepatan aja. Tapi dua-duanya karena kalau yang muda udah kalau megang HP dia kan jari satu gitu. Kalau dua kan. Tapi intinya dua-duanya sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terutama melalui HP ya. Handphone kan memang yang terdekat dengan kita ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sudah diaplikasikan, cuma belum
perlu dimaksimalkan. Perlu dimaksimalkan. Itu aja sih Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada perbaikan ya Pak ya. Iya, yang kami harapkan sih dengan berlangsungnya kurikulum Merdeka ini bahwa anak-anak belajar lebih nyaman, ya lebih fun, lebih senang dan sebagainya. Demikian juga guru, mereka mengajar dengan enak, dengan nyaman, dan ikhlas dan sebagainya. Sehingga ketika Bapak Ibu guru melaksanakan tugasnya dilandasi ikhlas, kemudian senang, insya Allah bahwa kegiatan PTM